pemirsa, secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini, hukum Tuhan itu kekal. Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Pencipta manusia dan pemberi hukum itulah yang menyatakan bahwa maksudnya bukanlah untuk mengesampingkan aturan-aturannya. Segala sesuatu dalam alam, dari butir debu, dalam sinar matahari, hingga ke dunia-dunia di tempat yang tinggi adalah di bawah hukum. Ketentraman dan keselarasan dunia alami bergantung kepada penurutan akan hukum-hukum ini. Jadi di situ terdapat prinsip-prinsip kebenaran yang besar untuk mengendalikan kehidupan dari segala makhluk yang cerdas, dan kesejahteraan alam semesta bergantung kepada persesuaian dengan prinsip-prinsip ini. Sebelum dunia ini diciptakan, hukum Allah sudah ada. Para malaikat diatur oleh prinsip-prinsipnya, dan supaya dunia selaras dengan surga, manusia juga harus menurut kepada undang-undang ilahi. Kepada manusia di Taman Eden, aturan-aturan dari hukum itu diberitahukan oleh Kristus pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Misi Kristus di dunia bukanlah untuk merusak hukum, tetapi oleh kasih karunia-Nya untuk membawa manusia kembali menurut kepada aturan-aturannya. Murid yang dikasihi itu yang mendengar kata-kata Yesus di atas bukit, lama sesudah itu menulis dalam ilham Roh Kudus, menyatakan hukum sebagai kewajiban abadi. Dia katakan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum, dan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Dijelaskan bahwa hukum yang ia tunjukkan itu adalah perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Dia menyatakan hukum yang ada pada waktu penciptaan dan diulangi di atas gunung Sinai, menyatakan hukum itu. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Di sini ia menggunakan kata menggenapi dalam pengertian yang sama seperti ketika dia mengatakan maksudnya kepada Yohanes Pembaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah, yakni untuk memenuhi ukuran tuntutan hukum, untuk memberikan suatu contoh dari persesuaian yang sempurna kepada kehendak Allah. Misinya adalah untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Dia harus menunjukkan sifat rohani dari hukum itu, untuk menunjukkan prinsip-prinsip yang luas untuk menjelaskan kewajibannya yang abadi. Yesus citra yang jelas dari diri Bapa itu, cahaya dari kemuliaannya, penebus yang menyangkal diri sepanjang perjalanan hidupnya yang penuh kasih di atas dunia adalah suatu gambaran hidup dari sifat hukum Allah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selalu mulai hari Anda dengan secangkir pengharapan.